OMK itu jadi mandor. Mandor. Oh, mandor. Atau Tukang mungkin akon-akon berarti. Tukang akon-akon. Berarti nginep juga. Nginep. Wah. Oh, OMK nek kon biasanya kan nginep ya. Namun ketua OMK yang dulu ditanyakan ini harusnya. Apa iki? Semua anggota OMK pasti punya kayak gitu. Sudah tuh uangnya nggak dikasih dari paroki apa piye? OMK tuh M-nya mandiri, Mas. Usulan nek dikasih modal 10 juta, UMK akan bercocok tanam. Tapi kita kalau misal rapat itu lebih tepatnya ya kayak kita ngomong santai sama satu sama lain. Romo untuk tahun depan RAB-nya disahkan semua. Ya, halo umat paroki Brayot yang tercinta, kembali kita ketemu lagi dalam sesi virtual, tentunya dalam acara apa Mas itu? JAP yang kedua. JAP yang kedua. Masih ingat apa itu JAP? Ayo, masih ingat? Masih ingat? Coba Mas di Segarkan ya. Oke. JAP adalah jagongan akhir pekan. Teh Pokok kopi poteh. Iya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan ayo. Tepuk tangan. Nah, pada JAP yang kedua ini setelah kemarin kita mengundang orang yang sepuh-sepuh, kita sepuh-sepuh. Nah, kita akan hadirkan kali ini sosok-sosok yang kita anggap masih muda dan masih fresh. Masih fresh muda nih ya. Siapa aja? Ya, kita kedatangan dua joli berarti ya. Kita kedatangan bintang tamu yang tentunya menarik juga bagi umat di paroki Brayot. Oke. Mas Tito wedange ditoke sih. Oh iya, nek jagongan rano kancane iki sepi. Kopi poteh. Kopi wae. Kopi poteh. Taiti ada, Mas. Waduh. Mbak, tolong taiti. Mas toke Oke, wedange siap. Mas. Taiti onten. Iya. Ayo, ditoke Mas Tito. Taitine warna ireng. Serap apa? Nah, wedange ono panganane ya ono. Oke. Jangan teh. Kopi ndeng kudu teh. Ya, nggo cangkir ya. Cangkir sik wae. Oke. Cawan. Sorry, Bro. Lepek. Lepek. Nah, pokoknya kita hari ini ngobrol santai sambil ngopi pokoknya. Yang tentunya juga menghibur umat di paroki Brayot. Betul. Asik. Ini akhir pekan selalu ditemani oleh JAP. kita. Iya, jadi umat tentunya menunggu-nunggu wah JAP besok ini Apa episode-nya apa. Sapa bintang tamunya? Nah, ini udah. Kira-kira JAP yang sekarang ini temanya apa Mas Tito? Temanya karena ini adalah orang muda ya, berarti kita yang muda yang berkarya. Yang muda yang berkarya. Karyanya apa? Nah, kita tanya nanti. Iya, kita kedatangan dua bintang tamu. Kita kenalan dulu berarti Kita ya, Mas, kenalan ya? dulu. Dari Mbak Cantik ya. First apa jenenge? First apa? Ladies first. Ladies first. Iya. Silakan Mbak kenalan silakan, dulu ke siapa? umat kita. Asik. Oke. Halo teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Saya Kanaya dari wilayah Ngelo, lingkungan Agustinus Ngelo. Ya. Selanjutnya. Ya, selamat malam, pagi, siang, sore, kapanpun Anda melihat video ini. Perkenalkan, saya Yosafat. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa kenal dengan nama saya Yos. Saya dari lingkungan Saron, wilayah Ndukuh. Wilayah Ndukuh dan wilayah Halo. Iya. Boleh tahu Mbak Naya dan Mas Yos ini di OMK jabatannya apa? Oke, kalau aku sih di OMK, aku boleh ya Mas ya? Boleh. Di OMK jadi koordinator bidang seni, Oh, minat dan bakat seni. Cah seni. Seningan. Selanjutnya, Mas ini Yos. panggilnya Mas atau Bang? Apa? Mas aja nggak apa-apa. Mas Yos. Nah, Mas Yos ini di OMK ini jadi apa? Sejauh ini saya di OMK itu jadi mandor. Mandor. Oh, mandor. Atau Tukang mungkin akon-akon berarti. Tukang akon-akon. Oh. Atau nama lainnya ketuanya lah. Ketua OMK. Suhu. Kurma sih. Wah, berarti kita ini kedatangan bintang tamu yang Iya. ya mungkin punya jabatan di OMK. Betul. Ini sebagai Ketua. ketua OMK dan ini sebagai koordinator bidang seni. Iya.
Berarti ini ada ngomongin tentang seni-seni juga ya ini. Betul pastinya. Apalagi ini sudah mau Paskah toh. Iya. Mesti ono ide-ide menarik Ira. Amin. Fresh. Nah, kira-kira Mas Yos sama Mbak Naya ki tahu nggak kenapa kok diundang ke podcast pada kali ini? Kenapa ya? Jujur kurang tahu ya ini. Kurang tahu. Kurang tahu. Jadi surprise gitu. Surprise. Tadi kita ditutupin matanya sebelum Iya. kita kesini. diculik ya, Iya, diculik ya. iya. Oke lah, ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan OMK, hubungannya dengan gereja dan juga masyarakat. Betul. Nah, ini karena sesuai dengan tema apa namanya Ardas. Iya. Nah, kira-kira ini, nah, tahu nggak apa itu Ardas? Singkatannya apa Ardas? Arah dasar. Arah dasar. dasar. Dasar apa? Nah, kira-kira arah dasar kita apa kali ini? Yang baru digaungkan oleh keuskupan kita apa? Ardasnya itu apa? Kurang tahu saya. Lah, Ih, ketahuan kali piye? Ora tahu nyimak pas rapat ya kalau Mas. Waduh. Romo ngerti lah yo. Nah, Mungkin mau ketuanya nggak tahu nggak apa-apa. Anggotanya Mbak Naya tahu apa itu Ardas? Ardasnya kalau yang tahun ini 2026 ini itu adalah judulnya itu menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Bahagia, inspirasi, Menyejahterakan. menyejahterakan. Nah, ini. Dari OMK sendiri, mungkin ada nggak hal-hal yang membuat inspirasi itu? Apa piye ngono? Kalian punya gagasan apa gagasan gitu yang apa untuk gitu? Kan kalian tuh kan anak muda, mesti pikiran-pikirannya jauh lebih fresh ya. BTW ini dari tahun berapa ketua? tahun berapa ya? Sekarang tahun kedua berarti dari tahun 2025. Berarti udah setahun ya. Udah setahun. Nah, kira-kira selama Lika-liku setahun ya. ini tuh lika-likunya apa yang membuat OMK tuh bisa inspirasi? Ini apa aja, Bos, boleh? Kan nek Natal apa Paskah kuwi kan mesti OMK itu kan munculnya pas kuwi. Nah, Ya, Apa benar. tahu mungkin di luar itu ternyata OMK banyak punya inspirasi Apa? apa gitu Oh, mungkin. Mas Yus dulu sebagai ketua wis. betul. Oke. Jadi untuk lika-liku di tahun yang sudah dilalui lah ya. Itu banyak banget inspirasinya, terutama datang dari teman-teman dari paroki-paroki sebelah, datang dari ide-idenya itu dari Romo sendiri. Itu kayak kemarin kita membuat yang namanya Antioquia. Antioquia. Oh, Antioquia, menarik. Antioquia. Beda ya berarti ya? Beda. Beda. Oh, ya. Apa itu? Antioquia itu kayak suatu paguyuban, kalau kita nyebutnya itu sebagai keluarga gitu Mas. Keluarga. Keluarga. Jadi kita kayak bersenang-senang bareng. Kita membangun relasi satu sama lain, makin kenal satu sama lain itu. Itu antar apa? Antar lingkungan, paroki atau gimana itu? Semuanya. Jadi itu semua Separoki? anak-anak satu paroki benar. Menarik itu berarti. Sangat menarik itu. Itu banyak itu yang ikut ya. Puji Tuhan banyak Mas kemarin. Antioquia dimulai tahun berapa itu, Mas? Kita baru tahun pertama ya Mbak Naya. Tahun pertama. Tahun pertama. Itu. Berarti ini Mbak Naya juga ngikut ngurusi juga Antioquia. Iya, ikut. Nah, kira-kira ini pengalaman apa yang membuat inspirasi OMK di Antioquia itu apa? Inspirasi OMK di Antioquia. Awal adanya Antioquia sendiri Iya. itu dimulai dari Romo kita tercinta. Romo yang mana? Ada dua loh Romo ini. Paulus Susanto. Romo Santo. Romo Santo itu melihat terinspirasi dari paroki sebelah, Paroki sebelah, paroki Jetes, paroki Jetes. paroki Jetes, ada yang lihat. Itu terus akhirnya dibawa ke paroki kita, terus akhirnya memberdayakan teman-teman OMK paroki juga, terus jadi tadi kan mungkin Mas Yos sudah bilang belum kok itu bentuknya kayak retret. Oh iya lupa, Iya, itu bentuknya seperti bentuknya retret. Retret. teman-teman Berarti iya. nginep juga? Betul, Nginep. betul. Wah. Oh, OMK nek biasanya kon kan nginep-nginep ya. Anak muda kan seneng kon nginep tuh anak muda iki. Betul. Pengalaman tuh, Mas? Iya. Enggak cuma sekali. Oh, berapa hari? 3 3 hari nginep ya? 3 hari. Kira-kira ini kan itu kan nginep ya. Iya. Orang tua yang punya anak kan mungkin was-was. Waduh, anakku nginep ning kono sampai 3 hari. Nah, kira-kira gimana cara membangun kepercayaan orang tua? Oh, nek anaknya tuh nggak apa-apa nginep, itu gimana dari pengurus OMK ini? Pertama itu sangat didukung sama Romo ya. Jadi kayak digaungkan terus, Mas. Digaungkan terus. Jadi tiap misa tuh Romo tuh seperti membuat pengumuman seperti itu. Seperti diyakinkan lah kalau ini tuh acara yang maksudnya positif untuk anak-anak.
Ya, dan nggak cuma diumumkan Mas, Iya. justru Romo itu yang ngechat bapak ibunya biar Benar. anaknya ikut. Oh, Romo langsung Iya, terjun. Benar, Nggak langsung. main-main, Iya, bro. berarti. Serius ini. Ketua. Langsung Mm-mm. terjun. Oke. Yes. Dan orang tua juga dilibatkan memang dalam acara Dilibatkan itu. juga Iya. sebagai Karena nanti ada 1 dan 2 acara kita yang memang itu tuh tujuannya bisa merekatkan hubungan antara orang tua dan anak gitu. berarti semua orang tua dari anak yang ikut itu semua dijak. Iya, yang bisa. Iya, nanti ada misa di akhir itu nanti mungkin bisa ikut di situ. Berarti pasti yakin orang tuanya nggak khawatir. Dulu pas zamannya Mas Tito OMK ada nggak kayak gitu? nggak ada. Wah, ini berarti ketua Ini- OMK yang dulu ditanyakan ini harusnya. Siapa ini? Sama ya gue. Dedi. Ya. Nah, oke, ini kita agak kembali keluar ke dari itu Antioquia itu. Nah, kira-kira nek menurut Mas Yos dan Mbak Naya, ada nggak orang di paroki ini orangnya yang biasa-biasa wae, nggak punya jabatan apa-apa, tapi nek orang itu nggak hadir, rasanya ada yang kurang gitu. Wah, itu bagiku semua anggota OMK pasti punya kayak gitu. Walaupun nggak punya jabatan. Iya, soalnya kalau misal nggak punya jabatan tapi ikut nimbrung di OMK tuh udah bikin hari ayam. Siapa, Bener siapa? banget. Semuanya, Oh, semuanya. Nek Mbak Naya, ada nggak? Wah, nek nggak ada dia, aku nggak mau ikut OMK. Kan banyak misalnya. tuh, mesti kayak gitu tuh. Wah, spesial dong tuh berarti kok kayak gitu. Tapi enggak sih Mas, Nggak kita ada. OMK itu tuh dasarnya dari kebersamaan. Ah, Kita kan apa-apa gotong royong gitu. Bagus, Kalau bagus, yang bagus. sejak dini. Iya. Nah, terus kira-kira kalau lewat dari yang desain tadi Mbak Naya, kan koordinator no? Iya, koordinator. Desain. Bagian Seni ya, Seni. seni. Kan ada hubungan dengan desain. Pasti. Nah, gimana caranya menarik OMK dari hal-hal yang seni atau visual itu yang menyentuh OMK biar wah, jebule OMK tuh gini, aku Nah, tertarik. Itu gimana? Pengen ikut. Aku sih umur sana pengen gabung MK ki ya. Dari Punya. seni wes atau mungkin udah punya program-program apa Oh. dari bidang seni yang bikin tertarik OMK lain untuk masuk ikut OMK. Menurutku memang visual itu memang penting sih untuk generasi kami. Apalagi generasi yang hidup di dunia yang serba digital, Ya. ya itu pasti segala hal tentang kayak gitu tuh menarik banget. Dan itu kami manfaatkan, ketertarikan itu kami manfaatkan dengan gimana cara kita menyajikan program-program kita biar teman-teman tuh tertarik. Salah satu contohnya itu adalah yang udah kami lakukan itu dramatisasi tahun lalu. Dramatisasi. Itu kita bikin, kan kalau poster open recruitment udah biasa ya Mas. Iya. Ya. Tapi kita bikin teaser. Oh, Ya, teasernya itu kita usahakan biar apa ya? Biar penyajiannya itu lebih menegangkan, enggak terus kayak ngasih tahu plot alurnya secara keseluruhan, tapi tetap apik buat dilihat gitu. Iya. Dan ya selanjutnya kita juga mau nggarap itu lagi biasanya. Oh, rencana. Oh, ini kan mau pasca Ya, juga ya. Betul sekali. Terus itu loh Mas Iwan. Kalau kita kilas balik ke belakang, Iya, waktu kita kemarin ngobrol dengan Mas Budi ya, dengan tim KPK, iya. kan mereka butuh inspirasi baru, terutama dari anak-anak muda. Iya. Iya. Nah, kemarin tuh juga Mas Budi bilang perlu dukungan UMK juga terkait dengan visual contohnya ini. Nah, misalnya nih dari yang dulu punya produk misalnya, punya produk terus UMK diajak, nyoh ini tolong diiklankan misalnya. Kira-kira itu ada nggak atau udah lihat podcast yang lalu belum? Belum ya? Wah, belum ya kita. nonton. Wah. Itu wajib nonton. Nah, itu disinggung banget UMK tuh biar ikut. Ayo tuh UMK tuh Terlibat. terlibat. Oh, Jadi gitu. Mas Budi itu punya program dengan yang namanya KPK. Nah, KPK itu adalah kelompok Ngawur. apa? Ketahanan pangan keluarga. Nah. Kuwi lho tak maksud. Jadi ketahanan pangan keluarga itu nanti ada berbagai bentuk. Salah satunya nanti adalah membuat produk. Ya toh. Nah, produk itu kan memberdayakan umat-umat yang ada di wilayah kita atau di paroki kita seperti itu. Nah, nanti hasil produk itu butuh itu dukungan dari teman-teman muda gitu. Gimana tanggapannya Mas Yos terkait itu? Itu menarik kalau misal penjualan produk seperti itu ya. Itu juga OMK kan pasti bakal semangat juga. Toh kita Betul. sekarang kan lagi gencar-gencarnya buat USDA, Nah, mencari USDA. uang.
Bisa jembatan Bisa ini. Lah itu. kok usda tuh uangnya nggak dikasih dari paroki apa piye? Kok sampai usda itu kenapa? Karena kami OMK itu mengusungnya sistem kemandirian. Sistem kemandirian. OMK tuh M-nya mandiri, Mas. Orang mandiri. Orang mandiri Katolik. Berarti Benar kan sekali. ini secara umum UMK itu butuh uang toh. Iya. Nah, Mas Budi kemarin juga menawarkan, nek misalkan itu bisa terjalin, Iya. ada produk dari umat, UMK menjualkan, membuatkan iklan, Iya. poster Mungkin secara nggak cuma visual. di gereja kita bisa meluas lagi kan harapannya Nah, terus seperti itu. jalan banyak orderan. Ah, Nanti uangnya bagi hasil itu juga merupakan suatu yang profit bagi Betul. UMK loh itu. Betul. nanti kapan-kapan kita sharing bersama. Iya. Setuju lah, Mas ya? Iya. Nah, cocok. Oke. Nah, tadi terkait dengan danus, berarti tiap minggu danus ini. Iya, kita usahakan rutin. Rutin tiap minggu Iya. danus. Nah, kira-kira ini tanggapan orang tua tuh gimana? Wah, anakku tuh tiap minggu tidak pernah misa di gereja, tahu-tahu di luar jualan. Sibuk danus terus. Nah, kira-kira Mas Yus Kalau pernah sih nggak tanggapan dapat sindiran atau dapat omongan kayak gitu? Wah, enggak soalnya kenapa? Kalau kita waktu USDA itu pasti orang-orangnya udah pernah ke gereja atau setelah pulang dari gereja. Jadi anggota yang ngejualin itu dia gereja dulu. Yakin? Yakin. Gereja mana ini? Gereja mana? Lo kan kita ada banyak gereja ya. iya. Jadi kita bisa milih-milih lah, menyesuaikan jadwal saja. Berarti nggak ada yang bisa di luar gereja loh ini? Mas Yos, Luar paroki, luar di paroki. luar paroki atau di paroki kita? Oh, misalnya? saya selalu setia sama Duh. Oh, asik. Nek Mbak Naya? Sama. Oh. Nah. Ya. Terus respon yang lain gimana Mbak Naya ini? Mbak Naya aja ini anggotanya. Kira-kira pernah nggak sih diumumin di grup teman-teman hari ini kita mau usda, mau jualan ini. Kira-kira tanggapannya teman-teman gimana? Ngeyel. Mendukung, terus ana sing alah usda iki ngopo to males atau apa yang lain? Pernah Sibuk denger itu aku. enggak gitu? Oke, kalau misalnya kita tanya capek, kita semua bisa capek Ya. teman-teman, tentu saja. Tapi tenang aja, dari divisi USDA sendiri itu tuh biasanya mereka bikin jadwal shift-shiftan gantian. Oh, gantian yang Gantian. jualan. Jadi sudah teratur. Nah, terus ngomong-ngomong sekarang berapa anggotanya Mas UMK? Yang aktif dan non aktif semuanya separoki itu berapa Total. kira-kira? Seingat saya itu ada 225 orang. Banyak ya? Banyak. Yang aktif? Yang aktif ada sekitar 80-an lah. Wah, yang Berarti 100 berapa itu? Amin. Misalnya berapa? 80 dari 200 225, 200-an lah Mas, ingat Kita saya. berapa ya Mas? 140 yang di Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Mana ini anak-anak yang Anak-anaknya tidak aktif itu ke OMK? didukung. Iya. dorong nek iso. Kok Nah. didupak sisan. Anarkis Eh, banget ini tadi. orangnya tuh anarkis banget. Minum dulu. Oh iya, iya, siap, minum siap. dulu. Wah, ngasih Ini lali. UMKM loh ini. Oh iya toh. Pinggir jalan soalnya. Oke, mantap. gitu. Nah, Danus udah, responnya sudah. Nah, ini kira-kira ini Mbak Naya dan Mas Jos. Yang jawab terserah boleh siapa. Kira-kira jika kalian ini diberi modal dari paroki, misalnya diberi modal dari paroki Amin. 10 juta. Disuruh bikin program pemberdayaan di lingkungan. Kira-kira dari UMK punya gagasan atau usaha apa? Mau gawe coffee shop, apa mau gawe bisnis Apa mungkin pemelu wah, Mas tak Budi bagi-bagi kulaan. 10 orang sak juta silakan kembangkan lagi terus balik modal lagi pokoknya gimana ada gagasan nggak mungkin nanti bisa dilihat sama bidang 3 Ya. terus tertarik diberi modal tenanan. Betul. Nah, Kalau dari saya sendiri dulu ya. ya Saya sendiri dulu tuh kalau melihatnya kalau misal diberi modal itu baru teori saja. teori saja Teori saja nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Wah, Itu mungkin lebih cocok ke bagian bercocok tanam, mungkin kayak pangan-panganan. Bercocok tanam Bercocok tanam misal tandur telo. tandur telo Tandur telo. Tandur telo apa buah apa ngono kae. berarti UMK kok nandur telo Kamu kan tandur telo pokoknya. sik. Kowe ning ora? Kowe tau ning kebon ora sadurunge? Tadi sebelum dari sini saya dari kebun, Mas. Ngapain? Oh. Isik. Enggak. Saya kebetulan di rumah tuh ada apokat. Oh. Mati Mulai tangga apokat. nih. Golek tonggo sebelah. Oh. Berarti oke Jangan ya, jangan ya. Mas Budi ini dari Mas Jos ada usulan nek dikasih modal 10 juta
Tandur. UMK kan bercocok tanam. Terus dari Mbak Naya mungkin, nah ini kan pikiran yo dari cowok kan mungkin pengen sing kerja keras ngene-ngene. Ikan iki Nek visual dari atau cewek piye dari Mbak Naya UMK yang cewek dikasih 10 juta. Kira-kira mau bikin usaha apa, mau ngapain dengan UMK biar profit untungnya? Waduh, apa ya? Mungkin kalau dari background seni, kita bisa bikin show atau enggak pameran atau pertunjukan yang nanti tujuannya kita kasih tiket, nggak usah mahal-mahal, Berarti paling jualan kayak tiket. iya, kita bisa dapat baliknya dari jualan tiket itu tadi, sama nanti di situ juga bisa dijadikan tempat stand Stand UMK. makanan Bener bener. banget. Wah, Baik. so Pak Budi. jenenge apa nek gabung-gabung kayak Kolaborasi. kolaborasi. Pak Budi ini ada usulan menarik, bikin acara, bikin show, jualan tiket, karo buka stand UMKM. Wah, masuk. Wis. Harapannya nggak cuma 10 juta tapi lebih nek bisa. 1M ngewangi bantu nggo bangun gereja. Nah. Rakitan semeter persegi nek. Ya, terus apa? Berarti ini juga termasuk usulan yang bagus ini ya Mas ya, bagus sekali. Betul. Sip, sip, sip. Sama disambil lagi. Iya. Ayo. Oh iya. Bayangin. Nah, kalau nganu nih Mas, ini kita bicara tadi kan udah tentang menginspirasi. Sekarang terkait dengan bahagia. Semua bahagia ya Mas ya. Nah, Mbak Naya, semua bahagia. Citukan. Nah, pernah nggak sih ketika lagi rapat di pasturan, di gereja mana gitu, terus kalian punya rasa bosen, Pemisah. pengen pulang, terus kalian gimana caranya sebagai ketua dan koordinator biar bikin tuh nggak bosen, biar teman-teman tuh merasa oh ini rapat tuh bukan beban, biar santuy gitu. kita kalau misal rapat itu kita nggak pernah sepaneng ya, kita maksudnya ada sisi sepanengnya. Tapi paling cuma waktu pembahasan hal yang berat aja. Tapi kita kalau misal rapat itu lebih tepatnya ya kayak kita ngomong santai sama satu sama lain. Kita kayak yaudah kita anggap aja ya wes ngomong karo konco lah, jagongan lah. Jagongan bener Kayak Tapi JAP. fokus. Tapi JAP. fokus. Dari Mbak Naya sebagai koordinator, bener nggak yang demongin Mas Yos? Benar, itu benar Sepaneng lah, banget. sepaneng enggak? Sepaneng enggak? Enggak, Oh enggak. Oh, enggak. terbukti ya teman-teman ya, enggak sepaneng ya. Justru banyak bercandanya. Kayak nongkrong kita kalau misalnya itu Nek, rapat. misal di gereja itu kan banyak nih teman-teman UMK itu yang mereka mungkin misal di luar karena wah iki misalnya lebih cepet atau mungkin wah bosen aku ning kono apa malah bosen dhewe ning parkene dhewe. Mungkin dari teman-teman kan ini berdua ini pasti selalu misal di parko kita sendiri. Itu gimana sih caranya dari kalian biar bisa menarik teman-teman itu tetap ayo loh tetap misalnya nguri dhewe aja ning jopo asik loh di tempat kita kayak gitu. Mungkin bagaimana dari Mas Yus dulu atau Mbak Naya? Ketua. Ah, Pak Ketua. Iya, Pak Ketua. Ketua kan Dino teh Mas, kan Iya, iya, Benar iya. banget. Oke, ketua, ini berat ini pertanyaannya. Ya cukup berat ya, soalnya memang kalau misa itu tuh memang kesadaran dari diri sendiri ya. Jadi kita nggak bisa maksain juga. Entah mereka habis itu mau pergi kemana. Tapi kalau misal misa di gereja sendiri, itu kita tak kasih tahu aja, kita jadi lebih mengenal satu sama lain. Kita jadi lebih raket lah, misal sing kowe ra kenal ro iki tibae, loh kamu juga di sini toh, kamu juga di sini loh. Jadi kayak lebih menjalin apa ya, ikatan satu sama lain aja. Jadi ya gitulah pokoknya. Gitulah pokoknya. Bingung merasa yang cara menyampaikannya. Dari Mbak Kanaya mungkin. Sebenarnya terkait pertanyaan ini tuh hubungannya jadi kayak SDM dong, SDM-nya OMK. SDM, iya. Dan itu memang menurutku itu adalah suatu hal yang sampai saat ini sangat-sangat kami upayakan. Itu adalah satu PR besar kami. Itu. Seperti yang tadi Mas Yos bilang, jadi 200 jadi berapa 80-an itu kan? tadi ya. Iya, itu tadi. Nah, sebenarnya kalau ditanya gimana caranya biar mereka bisa kembali misa di paroki kita, sebenarnya caranya itu nggak bisa langsung, tentu saja. Maka dengan adanya program-program program-program ngeraket kayak Antiok, kemudian nanti program-program kita ke depannya kayak misal ziarah kemarin dan sebagainya, dramatisasi itu dari latihan-latihan juga iya, kita bisa, ngeraket bisa. ya itu.
dari situ, dan juga apa ya, kita berhubungan intens sama teman-teman yang mungkin kita mau tarikin dari situ sebenarnya. Harapannya mereka bisa, oh kalau kita ke gereja ini kita nggak perlu malu, kita nggak perlu takut karena ada temannya gitu. Teman-teman. Program terdekat apa nih Mas Yos untuk Program- membantu merekatkan, misalkan mungkin udah merancang ada EKM lagi nih, kan dulu Iya. sering tuh EKM kita. Nah, Itu kalau program ada lagi. terdekat tadi seperti yang Mbak Naya bilang, kita tuh tahun ini kan ada dramatisasi juga. ya Nah itu kan juga jadi program yang merekatkan juga dari sesi-sesi latihan lah. Terus juga nanti ada dekor juga waktu Paskah itu. Jadi kita kan dekor kan nggak cuma datang ke gereja taktik jadi. Kita kan juga ada prosesnya kan, Bertahap juga ya. Itu kan juga secara nggak langsung merekatkan. Jagongan tiap malam juga kayak gitu. Tapi Oke. sebelum itu ada lagi Mas. Apa Mbak? Oh iya. Antiok itu mau ngisi APP. Oh iya. Berarti Iya. terjun ke lingkungan-lingkungan Benar. gitu. Betul. Asik. Semoga iki semoga di APP kali ini kita bisa lebih terjun ke lebih banyak lingkungan lagi gitu dibandingin BKSN kemarin. Oke, nah lagi. bagus berarti Mas ya. Mas Yus kan udah agak lama ya di UMK ya. Sudah berapa? Sudah. Sebagai ketua kan setahun lebih ya. Setahun. Tahu, tapi dari Tapi UMK-nya udah sebelumnya lama. kan sudah Pak. ikut banyak, Mbak Naya juga pernah. Sudah. Pernah ngalamin nggak kejadian-kejadian lucu po? Mm-mm, Mungkin jadi pas agak kegiatan dramatisasi Dramatisasi. atau mungkin pas ngopo ngono receh iki sih kudu ngene iki atau nah, apa. tapi itu justru yang malah bikin lebih oh, tambah jebul ki kayak gini toh keluarga di UMK itu kayak gini Ah. yang bikin rakyat justru malah bikin rakyat apa kira-kira Mas? Kalau aku sih kalau yang bikin kejadian yang receh-receh itu sebenarnya banyak. Mm-mm. Cuma yang paling membekas kalau misal oh ternyata bisa sedekat ini. Mm. Aku sama anak-anak lain itu waktu Pacaran. Antiok kemarin enggak. Masih ya. Pacarnya satu. Enggak. Bukan. Antiok Mas. Antiok. Ya. Wah, itu kita benar-benar merasa saling memiliki satu sama lain kok kalau bahasa halus itu. Nah, dia saling memiliki. Iya. Kita nggak bisa ngasih tahu nih Kita nggak Mas bisa ngasih programnya tahu. apa, rahasia ini. Makanya ikut Antiok. Makanya ikut Antiok. Bilang Iya. dong. Ngomong. Nah, Ngomong kalau dong. dari Mbak Naya ini, tadi kan udah bilang ya dari Antiok ya. Iya. Dari yang lain udah nggak Mbak? Yang lain apa ya? Kemarin waktu dramatisasi gimana yang tahun lalu lah. katakanlah. Oh, yang tahun lalu. Jujur, mungkin anak-anakku yang kemarin jadi talent, maaf ya kalau misalnya aku galak waktu itu, nggak sengaja. Tapi nyatanya kan bisa menunjukkan apa ya, memaksimalkan potensi kalian juga akan di situ. Nah, mungkin di situ. Jadi ada saat dimana kita memang harus serius dan juga bercanda. Tapi ketika serius, itu gimana caranya kita sebagai yang ngkoordinatorin bikin mereka bisa ngerasa oh aku diopeni gitu. Jadi kemarin itu ada hal-hal kecil yang aku lakukan buat anak-anakku di dramatisasi. Itu kayak misalnya aku membiasakan mereka untuk berani touching ke satu sama lain. Jadi kayak kalau dramatisasi kan kalau di teater Mas, di teater kan kita kan nggak bisa jauh-jauhan, harus pegang-pegangan kayak gini loh. Nah gitu, nggak yang berlebihan loh ya. Iya. Itu satu, dan dua, di akhir aku selalu ngasih tahu kalau kalian tuh sudah sangat baik, ngasih apresiasi, dan juga di akhir aku kasih surat buat mereka satu-satu gitu. Iki ngopeni banget. Ngopeni. Calon ibu-ibu. Jadi Sesuai. Oke, bagus. Ya. Terus? Mungkin kita lanjut ke sesi yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya. Boleh. Ya. Oke, sesi Kita yang masuk selanjutnya. ke sesi selanjutnya, itu namanya jab sat set. Jab Ya. sat lah. Jawab cepat 3 detik. Waduh. Nah, pilih salah satu dan nggak boleh milih dua-duanya. Iya. Jangan terlalu banyak mikir, beban hidupmu wis akeh. Oke. Bener. Wis aja kakean dipikir. Oke, mungkin Mas Oke. Yan yang mau membacakan Gantian pertanyaannya. ya. Ya. Sering-sering pertanyaannya gantian. Nanti Yang dari siapa dulu? bertanya. Mas Yus atau dari Mbak Naya mungkin? Ini bareng Saya apa ke gimana? sendiri ya. Oh, Oke, berarti Oke. ngene ya. Oke, boleh. Tapi Pertanyaan ganti-ganti sama. soalnya ganti-ganti Oh, dong. soalnya oke, boleh, Ganti, boleh. oke. Yang pertama untuk Mbak Naya ini. Jawab cepet ya. Misa pagi apa misa sore?
Sore. Misa sore. Lanjut. Mas Yos, misa paroki sendiri apa di luar? Paroki sendiri. Oke. Jujur lagi. Jujur. Aku jarang bisa di luar Mas soalnya. Tenane. Jarang. Romo Anjar. Ini Ini Romo. Ijang dicatat nggih mau. Yuk. Mas Yon, lanjut. Jadi lektor tapi takut salah baca atau kolektan takut kerincingan. Kolektan tapi kerincingan. Kolektan kerincingan. Lanjut. Mas Yos, di gereja dingin atau di rumah sama reban? Di gereja dingin. Wah, tenan ora. Kowe mageran ora? Pertama aku tuh suka suasana yang dingin. Di gereja dingin. Nanti kita minta validasi. Emangnya gerejanya duwe AC Iya, adem iya. ki. Dukur itu open space Mas modelnya. Oh, one place. Nah, engko usul sama ketua wilayah dibangun gerejane ben luwih gede meneh duko. Dikasih AC. Nah, Pak Bambang catat. Oke, lanjut Mas Yon. Mbak Naya, sibuk di lingkungan apa di paroki? Sibuk di paroki. Wah, milih di paroki. Iki nek Mas Yos ki senengane nyanyi rek kita. Ya, ayo. Iya. Lupa lirik apa lupa matiin HP? Lupa lirik kowe. Soalnya HP ini lebih penting ya. Oke. Tapi takutnya mengganggu yang lain. Iya. Mas Yon, lanjut. Nah, iki Mbak Naya ini. Apa ya? Susah iki kata. Susah iki. Mbak Naya sekarang kuliah toh? Kuliah. Kuliah. Belajar atau rapat UMK? Belajar. Belajar. Piye yo piye? Abot belajar lo. Ya kan itu bilang orang sendiri-sendiri ya. Oh, iya. Terus Mas itu. Lanjut. Terakhir berarti ya ini. Terakhir. Oke, terakhir. Baca buku rohani apa baca komik? Aku nggak pernah baca komik, saya baca buku rohani. Milih kan iki milih. Kowe dine ngerti milih di komik apa rohani? Saya milih rohani. Rohani, yakin. Tenan. Kowe baca Alkitab ora? Baca dong. Wah, saya. tenan. Alkitab hari ini dari bacaan Salah apa? Aduh, saya hari ini belum baca. Iya toh masih. Oke. Yes, poin seperti itu ya. Oke. Karena ini sudah masuk ke segmen akhir ya. Mungkin ada closing statement dari teman-teman OMK, terutama mungkin buat yang lainnya juga yang di luar sana. Iya, yang khususnya belum- buat orang belum tua, banyak orang bergabung, tua ya. yang merasa masih ragu. Mm-mm. Wah, anakku ragu ikut OMK lah. Ini kita datangkan ketua dan anggotanya juga, Mm-mm. biar masing-masing meyakinkan bapak Betul. ibu. Oh, ternyata itu OMK itu nggak semenakutkan itu. Betul. OMK itu tidak semengerikan itu. Nah, coba yang pertama dari Mas Yos mungkin. Ketua. Oke. Jadi di OMK itu nggak ada yang perlu ditakutkan karena kita tuh sebenarnya adalah sebuah keluarga. Kita paguyuban. Kita tuh saling melayani satu sama lain. Nggak ada bully-bully ya. Nggak ada bully-bully. bully. Bercanda mungkin ya. Bercanda ya. Bercanda ya, tapi kita semuanya tuh saling memberikan, saling mengasihi satu sama lain. Itu pun kalau misal ada acara-acara pun itu pasti acara yang positif-positif. kok. Positif. Pasti nggak mungkin kita melakukan acara negatif-negatif gitu. Itu pasti acara semua baik demi kebersamaan, demi gereja, lingkungan masyarakat dan negara. Wah, tekan negara. Asik. Oh, Mbak Naya. Mbak Gimana, Naya. Mbak Naya? Apa ya? Jangan lupa join dramatisasi. Ayo. Siap. 2. Ini gereja kita. Nek ra ada sing ngopeni sapa meneh. Wah. Betul, itulah. Yang terakhir Mas, ini bonus ini. Nah, ini pesan untuk Romo Hanjar dan Romo Santo terkait OMK. Nah, mumpung kita ini beda ruangan, Iya. mungkin ada pesan-pesan Saatnya ini loh. Romo OMK pengen ini Romo. Silakan Orang sendiri yang disampaikan. gede, Romo yang dingin. Iya. Misalkan Romo untuk tahun depan RAB-nya disahkan semua. dananya kurang mil Mas, yes. Romo ini tidak ada di kami ya, Romo ya. OMK minta Tidak ada semua. paksaan ya, tidak ada paksaan sama sekali. Iya. Nggak sampai 50 juta kok. Oh. Karena memang yang utama kan dana ya, Mas. Ya. Tidak dana, tidak bahagia. Wah. Tidak ada Definisi dana, tidak ada definisi bahagia. bagiannya tambah lagi. Iya. Ya, closing. Oke.
Ya, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu Mas Yos, Mbak Naya, dari teman-teman OMK juga. Terima kasih semua kru, Mas Dedi, Mbak Gones, Mas Toto, Mbak Piani, KB. Iya. Terima kasih juga kepada umat yang senantiasa menunggu konten-konten kita. Betul. Yang pastinya nanti selanjutnya akan beda lagi. Iya, beda lagi. Beda lagi. Siapa? Nah. Nah, nanti rahasia. Siapa bintang tamunya rahasia atau barangkali mau ngisi undang kita boleh. Mau Hubungi ngisi ke boleh. siapa? Hubungi ke nomor yang di bawah ini ya. Iya. Ada nggak ini nomornya? Iya. Nah, untuk itu semoga kedepannya OMK John Paul Brayot lebih maju lagi. Amin. Terus Makin anggotanya lebih banyak. banyak. Ya, makin banyak terlibat. Iya. Semakin menjadi inspirasi Iya. buat semuanya. Dan Baik, jangan baik, lupa OMK misa di parokine awak dhewe. Betul. Aja misa ning jaba. Betul. Mesake Romo Hanjar dan Romo Betul. Santo. Nah, Betul. Romo kita itu asik-asik, guys. Iya. Iya. Mengetal, guys. Ya, mungkin Mas Tito kita Ya. akhiri sesi kali ini. JAP yang kedua ini. Ya. Nantikan di JAP yang selanjutnya. CAP. Bahagia, inspirasi, menyejahterakan. Dadah.